saya diberi tugas untuk membahas mengenai pengobatan terkini penyakit jantung tanpa operasi. Dengan sini kita semua di sini tanya, loh ini kenapa begitu canggih judul ini. Tapi saya yakin hal ini akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya yakin banyak dari kita masih belum mengerti apa itu pengobatan jantung tanpa operasi. Dan kita, saya yakin, perlu untuk mengetahui itu. Saya lihat di sini bahwa ini salah satu contoh kasus, real life. Ini seorang pria lahir tahun 41. Pada waktu 2003, kira-kira 20 tahun yang lalu, dia sudah mengalami operasi bypass. Jadi dia sudah mengalami suatu cardiac insult yang kebetulan ada life-saving procedure, coronary artery bypass surgery, sehingga dia bisa tertolong. Tapi bypass nggak seumur hidup loh. Jadi pada waktu usia 78 tahun, dia mulai mempunyai masalah pada bypassnya dia. Nah, teknologi non-bedah bisa menolong dia. Kita tahu kalau bedah bermasalah, kita nggak terlalu ingin pasiennya mengalami bedah ulang. Karena itu dia menjalani pemasangan stenting. Saya sudah tahu ini orang bilang pasang ring, tapi istilah tepatnya adalah stenting procedure. Dan kita lihat di sini, dengan dipasang stent, hidupnya bisa diperpanjang. Tapi usia yang sama, karena kegagalan daripada pembuluh darah pasien ini, dia mengalami gagal jantung. Jantungnya besar, lingkaran katupnya menjadi besar, katupnya bocor. Nah, ini katup bocor biasanya dioperasi. Kita bisa membetulkan katup itu tanpa operasi. Jadi kita repair katup itu without surgery, pasiennya masuk, besoknya udah pulang, katupnya udah sembuh. Itu tahun 2019. Dan kita tahu kalau kasusnya udah lanjut sekali, nggak lama lagi bisa mengalami masalah lain. Jadi 3 tahun kemudian dia mengalami gangguan irama. Kita lakukan ablasi, gangguan iramanya terkendali. Kemudian karena usia tua, katupnya rusak, katup lain lagi. Katup ini biasanya dioperasi. Dan kita bisa implant katup tanpa operasi. Jadi, saudara bisa lihat di sini, katupnya bisa saya implant tanpa operasi. Kemudian, tahun yang sama, jantungnya terlalu lambat. Saya pasang alat pacu jantung, dan kemudian masih jantungnya lemah, nggak respons dengan obat, kita pasang atrial shunt device. Dan saudara lihat di sini, ini foto yang kita buat di Cath Lab, tahun-tahun di mana kita melakukan hal tersebut. Di sebelah kanan adalah atrial shunt device, saudara bisa lihat di sini, yang di atas itu adalah atrium, saya boleh ganti ininya enggak, supaya saya bisa atur pointernya ini sendiri. Dan itu adalah 3-dimensional image daripada atrial shunt device yang pada waktu itu masih first in Asia. Jadi kita lihat kurun waktu kita bisa memperpanjang usia ini adalah paling sedikit 20 tahun. Jadi teknik ini, teknik yang kita harus tahu, kita nggak bisa, oh saya udah dioperasi bypass, saya ada masalah, saya give up, dan Tuhan udah mau panggil saya, enggak. Teknologi sekarang memungkinkan kita untuk kita punya life bisa diprolong dengan quality of life yang baik. Nah, jadi mengapa ini diperlukan, mengapa ini kita perlu ketahui, kita tahu ini merupakan tindakan alternatif daripada bedah, yang terutama banyak dilakukan adalah bedah jantung koroner. Kita tahu bedah jantung koroner itu tidak semua bisa dioperasi dengan operasi bypass. Misalnya kelainan yang amat diffuse, kelainannya amat distal, pembuluh darahnya non-graftable, atau orangnya pernah di bypass tapi bypassnya fail, atau orangnya mempunyai risiko tinggi karena misalnya daya pompanya jantung terlalu jelek,
ada kelainan komorbid, parunya nggak bisa dibius dan sebagainya. Atau banyak kelainan struktural jantung, misalnya kelainan jantung bawaan, kelainan katup, pembuluh darah tepi, dan sebagainya. Itu sekarang kita bisa tanganin tanpa operasi. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita bisa melakukan dengan baik, tanda kutip dengan baik, risiko tindakan non bedah ini lebih kecil daripada operasi, pemulihannya singkat, hasilnya potensial lebih baik, dan bisa dinikmati jangka panjang. Ini teknologi sekarang. Jadi tindakan ini juga interesting, bisa diulang kalau perlu. Jadi bedah diulang-ulang kan kita nggak ingin, apalagi kalau usianya udah lanjut. Ini bisa diulang kalau perlu, misalnya 80 tahun, 90 tahun. Tindakan ini jelas bukan untuk kita compete dengan dokter bedah. Jadi tidak untuk menghilangkan kebutuhan operasi. Nah, ini adalah penyakit yang paling sering, penyakit arteriosklerosis. Kita tahu yang paling sering, yang saya yakin semua di sini tahu, adalah penyakit jantung koroner. Dan penyakit jantung koroner, manifestasi yang kita semua tahu adalah angina yang tidak stabil atau serangan jantung atau stabil, termasuk serangan jantung, heart attack yang bisa bikin mati mendadak, gagal jantung, gangguan irama, mati mendadak. Stenosis pembuluh darah panggul, jadi kita lihat pembuluh darah ada di mana, di mana-mana. Pembuluh darah itu bisa mengalami arteriosklerosis dan bukan hanya di jantung, di otak bisa bikin stroke, demensia, TIA, pembuluh darah tepi bisa bikin penyempitan di situ. Next, 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 next. Aneurisma aorta misalnya di pembuluh darah sini. Next. Stenosis pembuluh darah renal, arteri mesenterika, dan sebagainya. Jadi saudara jangan memfokuskan hanya pada penyakit jantung koroner. Itu hanya sebagian, walaupun itu sebagian yang terbesar. Jadi banyak orang yang mempunyai penyakit jantung koroner juga mempunyai penyakit di tempat lain. Next. Ini adalah bagaimana kita melakukan tindakan pada penyakit jantung koroner. Saudara tahu semua, kita tahu apa yang dinamakan pasang ring, ini istilah tepatnya adalah stent. Ini adalah contoh kelainan di pembuluh darah jantung kanan. Di sini kita masukkan balon, balonnya ditiup. Next, next, next. Ini keraknya di sini. Next, balonnya dimasukkan. Next, balonnya dikembangkan. Next, balonnya ini membesar, tapi ini akan kambuh. Next. Baru dipasang stent, orang bilang ring, ini begini. Sekarang stent yang sekarang ada obatnya sehingga mencegah timbul kerak baru dan hasilnya baik. Teknologi yang lebih baru ini tidak terlalu populer, ada bioresorbable vascular scaffold, di mana stentnya itu bukan dari metal dan akan larut, drug coated balloon tanpa metal, dan biodapter. Kalau ada yang tanya mau boleh, biodapter itu the newest technology yang saya rasa very, very promising. Next. Ini adalah salah satu contoh nih, nggak ada salahnya saudara tahu ini, supaya saudara tahu bahwa bagaimana dari seseorang yang mengalami penyempitan, ini nggak ada flow ke bawah, saya beri arah panah, saya buka, flow-nya re-establish di sini, timbul tapi masih ada penyempitan panjang, saya pasang, ini bisa dipasang stent, tapi pada pasang ini saya pasang bioresorbable vascular scaffold. Jadi stent yang bisa larut. Jadi setelah 5 tahun dia akan disappear dan pembuluh darahnya akan kembali seperti pembuluh darah aslinya dia. Next. Ini adalah pemantauan 1 tahun. Sudah bisa lihat di sini, ini titik adalah marker daripada scaffold tersebut. Sudah lihat di sini nggak ada penyempitan sama sekali. Jadi amat-amat berguna. Next. Ini saya ingin sampaikan di sini serangan jantung. Itu tadi kalau didiemin akan mengalami serangan jantung. Serangan jantung, kalau saudara bisa bayangin, kalau pembuluh darah yang terkena adalah pembuluh darah dekat pangkal, pembuluh darah yang paling besar, itu bisa bikin sudden death. Jadi itu yang kita nggak ingin.
Atau kalau pertolongannya terlambat, misalnya lebih dari 2 jam, akan menyebabkan infark atau kerusakan yang bisa irreversible. Jadi orangnya hidup, hidupnya cacat, quality of life-nya nggak ada. Jadi ini contoh bagaimana ini kartun, serangan jantung bisa terjadi. Jadi biasanya mulai dengan adanya lipid plaque. Jadi kalau saudara makan banyak lemak, saudara mempunyai tumpukan lemak di pembuluh darah, plaque, dengan dinding tipis, ini gampang pecah. Kalau pecah, dia akan menginjus pembentukan clot atau bekuan darah di sini, dan ini akan menyumbat. Saudara bayangin kalau ini pembuluh darahnya penting, pembuluh darahnya besar, tersumbat, bisa sudden death. Atau kalau terlambat, bisa damage-nya banyak sekali. Nah, next. Saudara bisa lihat di sini, ini contoh pembuluh darah ini misalnya ini, pembuluh darah LAD, pembuluh darah paling besar, otot jantungnya bisa mati seperti ini. Nah kalau daerahnya luas, itu saudara akan cacat. Jadi kalau saudara mempunyai gejala, hallmark daripada serangan jantung, misalnya chest pain yang prolong, buru-buru ke rumah sakit. Kalau ragu-ragu, lebih baik cepat tapi salah daripada lambat tapi ada masalah. Jadi supaya saudara bisa ditolong cepat karena golden period-nya adalah 2 jam. Next. Ini salah satu orang serangan jantung. Saudara belum pernah lihat beginian, tapi ini gambar kartun untuk menunjukkan right coronary artery, ini jantungnya di sini, ini pembuluh darah koronernya. Kalau serangan jantung pembuluh darahnya buntu seperti ini, nah kita harus keluarkan tuh bekuan darah. Saudara bayangkan kalau ini diberi obat untuk melarutkan bekuan darah, kalau buntu, belum tentu obatnya bisa masuk. Kalau bekuannya terlalu banyak, belum tentu obatnya bisa juga melarutkan. Ini saya sedot, saudara bisa lihat very nasty looking clot. Jadi di sini banyak sekali trombus, setelah dibersihkan, saudara lihat masih ada sisa penyempitan, pasang stent. Jadi hasilnya sempurna, tapi ini harus cepat. Jadi time is muscle. Saudara bisa menyelamatkan otot jantung Anda. Dan time is life. Next. Ini apa yang terjadi kalau saudara terlambat mendapatkan pertolongan, terutama pada pembuluh darah LAD. Ini dalam kurun waktu jam, darah ini mati kan, ini gambar kartun. Dalam waktu jam sampai hari, cepat sekali, darah ini akan menipis. Tanpa adanya serangan baru, darah yang tipis ini akan menarik darah sehat, karena ini ada pressure, sehingga darah sehat itu menjadi ikut-ikut tipis. Ini dalam waktu hanya hari sampai bulan. Jadi jangan main-main dengan serangan jantung. Jadi kalau terjadi ini, akan terjadi pembesaran jantung yang progresif. Secara kedokteran kita dinamakan post-infarction infarct remodeling. Nah, saudara bisa lihat ini, darah ini menjadi luas, padahal infarknya tidak timbul lagi. Next. Ini adalah contoh pasien yang saya beri stem cell. Ini saudara lihat di sini, panel yang di atas adalah panel sebelum stem cell. Panel yang di kiri adalah diastolic frame, ini adalah systolic frame. Ini adalah hasil MRI. Pada waktu pemburuan stem cell, saudara lihat di sini, darah ini membonjol karena nggak goyang. Karena lemah, karena pressure-nya jantung mendorong darah lemah dan rusak itu keluar. Baik pada systolic phase, diastolic phase, maupun systolic phase. Global function, daya pompanya menurun 44%. Saya beri stem cell, 3 bulan kemudian, saudara lihat darah ini yang bonjol itu bonjolnya hilang. Baik pada systolic frame maupun pada diastolic frame, dan global function, daya pompa total menjadi normal.
Jadi kita lihat semuanya menjadi normalized setelah diberi stem cell, bahkan baru 3 bulan. Saya beri contoh lain satu lagi. Next. Ini adalah stem cell, baseline, 3 months, 1 year. Saudara lihat dari sini nggak goyang, kalau saudara dokter dan biasa lihat, pada waktu systolic frame dia membonjol sedikit keluar, 3 months jantungnya udah lebih kecil, daerah sini udah mulai bergerak, 1 year jantungnya jelas lebih kecil, ini nggak membonjol lagi, daerah yang rusak tinggal sedikit sekali. Jadi terapi stem cell pada pasien ini memperbaiki daerah infark. Tapi sekali lagi, jangan nunggu sampai infark. Jangan nunggu, saya toh bisa mendapatkan terapi stem cell. Belum tentu respons, belum tentu available, dan salah-salah sebelum dapat ini bisa dapat banyak penyulit. Jadi prevention selalu lebih baik dari treatment. Next. Nah, ini satu contoh lain lagi, seorang pasien yang ini saudara nggak usah tahu ini, tapi ini adalah bagaimana kita bisa menghitung, kita bisa calculate bahwa pada tiap pasien kita yang udah kurang atau tidak responsif dengan obat, tidak cukup dengan obat, kita biasanya sarankan untuk surgery misalnya, bypass atau angioplasty, PCI, percutaneous coronary intervention. Cukup sering kita mempunyai kondisi di mana pasien itu risikonya terlalu tinggi untuk operasi dan terlalu tinggi untuk even PCI, percutaneous coronary intervention. Untuk rumah sakit dengan facility yang cukup dan dengan dokter yang cukup terampil yang baik, itu biasanya kita tetap bisa mempunyai solusi. Ini salah satu contoh pasien yang even untuk bypass jelek sekali, risikonya amat tinggi, dan juga untuk percutaneous coronary intervention, risikonya amat tinggi. Saudara bisa lihat di sini, ini kateternya aja lebih besar daripada pembuluh darah left main-nya dia. Jadi kalau saudara salah colok, ini dissected, kemudian bisa nutup pembuluh darah. Dan ini diffusely diseased vessel. Dan ini kita bisa repair. Next. Kita bisa lihat hasilnya nggak ada penyempitan lagi pada pasien ini. Pasien ini langsung bisa pulang the next day dan resume kerjanya dia, bisa olahraga lagi, dan hasil ini kita bisa maintain untuk jangka lama. Jadi kita lihat sekali lagi, opsi untuk pengobatan itu almost unlimited. Pada era sekarang, unlimited. Jadi maaf, kalau ada center yang bilang hopeless, oh ini kasusnya udah hopeless, center yang bilang, oh ini harus operasi, tapi operasinya very, very high risk, saudara decide, oke lah kita terima situasi itu, pikir 2-3 kali. Karena teknologi sekarang itu begitu maju, sehingga kita mempunyai banyak opsi lain yang hasilnya baik. Next, bukan life prolonging, tapi improving the quality of life. Nah ini contoh, kalau kapurnya banyak sekali gimana? Kapur banyak, saudara mau pasang stand nggak bisa loh, susah. Mentok dia, stand-nya nggak bisa masuk. Kalau saudara pasang stand, dan orang bilang ring ya, stand-nya mentok atau masuk, saudara paksaan mantuk, stand-nya akan deform. Kalau deform, saudara paksaan pasang, akan kambuh. Kalau kambuh betulinya barang rusak, susah sekali. Ini salah satu contoh, ini saya bisa di-activate lagi di sini. Ini salah satu contoh apa yang kita pakai, bor. Ini bor. Bor ini akan mengikis kapur. Dan bor ini amat aman. Saya ulang, amat aman kalau saudara biasa melakukan. Saudara bisa lihat, saudara bisa bersihkan ini, dan partikel yang dihasilkan itu lebih kecil dari sel darah merah. Kita ada alat untuk filter, ada alat untuk
vacuum cleaner untuk menyedot itu partikel itu, tapi untuk alat seperti ini nggak perlu. Alat ini kita pakai under local anesthesia. Pasiennya tahu, pasiennya dengar suara bor. Jadi very very safe. Berguna untuk membuka penyempitan kapur yang nggak bisa dibuka dengan balon dan menyempurnakan pemasangan stent. Sudah lihat pada contoh kasus kedua, next slide, oke. Ini pasien nggak ada pembuluh darah ke depan ini yang saya beri titik, kosong, nggak ada pembuluh darah. Saya bisa buka, kapurnya banyak sekali, nggak bisa dipasang stent, saya bor. Saya bersihkan pembuluh darah itu, dan kapurnya bersih, keraknya masih ada sisa, saya besarin, saya pasang stent. Jadi ini pembuluh darah yang hilang ini, sekarang timbul ini nih. Ini pembuluh darah baru yang sudah dipasangin stent. Jadi kita lihat dari sudut pandang lain, dia mempunyai ini adalah pembuluh darah yang terbesarnya pasien. Jadi teknologi telah membantu kita memperpanjang hidup. Tes, next. Alat lain, ini alat untuk membersihkan kapur banyak macam. Ini salah satu, ini ada orbital atherectomy. Jadi kita lihat alat-alat seperti itu hanya mengikis bagian yang keras yang berkapur. Kalau bagian itu lunak, nggak ada kapurnya, dia hanya deflected, hanya terdorong, dan nggak bikin pembuluh darah itu pecah. Jadi safe, sekali lagi, local anesthesia. Pasiennya tahu, pasiennya dengar suaranya nging untuk suara dari bor tersebut. Ini adalah rotational atherectomy yang mengikis kapur. Partikel yang dihasilkan hanya 2 sampai 4 mikron. Sel darah merah adalah 8 mikron. Jadi ngalir dan hilang akan di-capture oleh endothelial system kita. Next. Ini contoh pasien. Panel yang di sebelah kiri adalah sebelum, sudah lihat di sini, diffusely diseased vessel. Ini penyempitan di pembuluh darah lain. Sebelum, ini waktu dilakukan orbital atherectomy, dikikis kapurnya, dan ini setelah selesai sudah lihat very beautiful result. Next. Nah, saya dengar juga banyak pasien dioperasi bypass. Bypass is not everything. Kita manusia, bypass juga bisa rusak. Ini salah satu contoh pasien yang bypassnya rusak. Kita lihat di sini, ini bypass, ini ada very critical narrowing, bypass ini rusak. Kalau ini mampet, ya ini pembuluh darah yang dapat makanan dari graf ini, yang nggak dapat makanan ya udah habis untuk bypass ini. Nah bypass yang rusak ini, kotorannya lebih banyak lagi. Kalau saya tiup di sini, saya pasang stent di sini, kotorannya akan lari di bawah, nyumbat lagi pembuluh darah asli yang di bawah. Jadi saya pasang filter, saya kerok, ini pisau, muter 600 ribu putaran per menit, saya tampung lagi di sini, saya tampung lagi di sini, dan saya keluarkan itu kotorannya, ini filternya dan kotorannya seperti ini. Jadi ini namanya atherectomy. Kemudian saudara bisa lihat, next. Pasang stent, setelah itu filternya di capture, dikeluarkan, hasilnya bagus. Saudara lihat, kalau kita bypass, umumnya pembuluh darah yang tertolong nggak banyak. Saya nggak bilang bypass itu jelek, bypass itu tetap salah satu opsi pengobatan, tapi kalau saudara punya rumah sakit atau sarana yang bisa melakukan complete revascularization without surgery, hasilnya sering lebih baik. Dan sekarang ada teknologi yang lebih baru lagi, bioadapter, di mana stand-nya, itu bioadapter, akan behave seperti normal vessels after 6 to 9 months. Jadi itu improvement di teknologi penyakit jantung koroner begitu advance. Next. Nah, itu semua ditopang oleh
intravascular imaging. Jadi kita nggak kerja hanya, oh ini ada pembuluh darah sempit, kita tiup, kita pasang stent, enggak. Kita kerja very delicate, kita pakai alat-alat bantu seperti namanya optical coherence tomography, intravascular ultrasound, untuk visualize di dalamnya pembuluh darah itu seperti apa. Jadi kita tahu very exactly, kita bisa define misalnya kapur itu tebalnya 821 mikron. Kita enggak sekedar pakai percentage 70%, 80%, enggak. Kita tahu persis exactly misalnya, oh tebal kapur ini 222 mikron, itu melingkar di kapur arcnya misalnya 192 derajat. Without any doubt kita bisa tentukan ini perlu atau enggak dilakukan misalnya pembersihan kapur, kapurnya cukup bersih enggak misalnya, atau misalnya kalau dipasang stand, standnya sempurna atau enggak. Semua bisa dilakukan dengan presisi yang luar biasa. Juga kita bisa ukur flow misalnya, itu saya nggak sebutkan di sini. Next. Ini adalah contoh saya kerja di kamar kateter, live demonstrations, jadi misalnya saya kerja, ditayangkan di, katakanlah di Beijing, atau ditayangkan di Singapura, atau saya kerja di hospital di Malaysia, ditayangkan di Malaysianya sendiri atau di negara lain. Nah ini biasanya kita ada di big screen seperti ini, dan ini adalah contoh very critical narrowings di left main. Ini biasanya surgical case, tapi banyak dari pasien begini kita lakukan without surgery. Next. Ini adalah contoh pencitraan dengan optical coherence tomography. Saudara bisa lihat di sini, ini adalah contohnya image yang kita lihat. Jadi kalau saudara lakukan ini, kita bisa evaluate stand-nya di mana yang kita perlu bersihkan, kapurnya cukup bersih enggak. Ini setelah pasang stand, saudara bisa lihat ini structure daripada stand yang panjang, overlapping stand yang kita pasang pada long segmental narrowing di sini, dengan hasilnya sempurna sekali. Jadi saudara bisa lihat stand ini dengan jelas sekali. Itu teknologi. Next. Itu optical coherence tomography. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penyakit arteriosklerosis itu bukan hanya jantung. Jadi kita nggak fokus pada jantung saja. Pembuluh darah ada di mana-mana. Salah satu contoh, pembuluh darah ke otak. Otak bisa bikin stroke. Saya kasih contoh. Pasien yang mempunyai bilateral carotid narrowing. Carotid adalah pembuluh darah besar yang menuju ke otak. Dia udah dipasangin di rumah sakit kami, stand di satu sisi, ada lagi penyempitan lain di sisi lain. Ini adalah kondisi yang surgically nggak boleh dilakukan, karena bilateral narrowing. Kita bisa bantu, kita pasang stand di sini, dan dua-dua pembuluh darahnya menjadi normal. Jadi ini contoh penyempitan yang bikin stroke. Next. Ini kelainan arteriosklerosis, jadi di mana-mana bisa terjadi. Ini di aorta, abdominal aorta, di perut, bisa melembung gini. Kita bisa bikin total reconstruction. Next. Bikin celana di sini, jadi bikin saluran dalam saluran yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Ini aortic aneurysm. Next. Contoh lagi di kaki. Di kaki, saya sering dengar, oh itu kakinya sempit, buntu, lama-lama jadi busuk, amputasi. Ini pasien ini mempunyai penyempitan di sini, bukan penyempitan, total occlusion di pembuluh darah di sini. Kita bisa pasang, kita bisa bikin reconstruction dari pembuluh darah itu, dan kita bisa salvage itu kakinya dia. Next. Nah, itu adalah penyakit arteriosklerosis. Banyak daripada pasien mempunyai kelainan arteriosklerosis. Tapi ini saya kasih contoh penyakit bawaan. Penyakit bawaan, saya ambil contoh salah satu, ini sekat yang bocor, ini gampang sekali ditutup, saya ulang, gampang sekali ditutup. Ini alatnya buat nutup, ada satu disk di sebelah kanan, satu disk sebelah kiri, dan dia nutup begitu. Itu adalah, ini 3-dimensional image daripada AAC closure device. Next. Ini adalah contoh daripada kelainan katup.
Dengan berjalannya waktu, kita berjalan makin tua, sering katup aorta ini makin lama makin sempit. Begitu ada simptom, maka perjalanan kliniknya itu downhill. Cepat pasien itu meninggal, either karena gagal jantung, sudden death, atau stroke. Jadi yang begini harus cepat diatasi, umumnya dibutuhkan surgery. Next. Dalam era sekarang, next, kita nggak terlalu senang memilih begini nih. Kita nggak ada lagi, apalagi kalau orangnya udah 80 over, 90 over, 90 over, masa mau dilakukan begini. Jadi kita bisa melakukan implantasi katup aorta tanpa stitches, tanpa sentuh dada, tanpa buka dada. Ini bisa percutaneous, dilakukan secara percutaneous intervention. Next. Jadi dari kaki alatnya dimasukkan dan kita implant di katup aorta seperti ini. Next. Jadi seperti ini katupnya sempit di sini, kemudian alatnya dimasukkan melalui katup tersebut dan kita implant. Hasilnya amat baik. Jadi kalau kita makin lanjut, saya yakin di sini saudara sekalian masih muda, tapi kita ingat kalau kita makin tua, di dalam jantung yang sama bisa terjadi berbagai penyakit, antara lain kelainan katup. Kelainan katup kalau kita udah 80 tahun, 90 tahun, tetap bisa di-treat dengan hasil baik. Next. Saya sudah minta izin ke Romo untuk menyampaikan testimoni ini, jadi ini testimoni yang dengan izin. Dan saya merasa seperti sama sekali bebas. Mungkin dulu ada operasi luar biasa. Kemudian Pak Santoso memasang katup aorta dari asuransi saya. Saya mendengar mereka bilang, Pak, itu yang bikin Prof. Santoso hanya sedikit orang di dunia bisa. Itu jadi saya agak kaget. Saya satu malam di rumah sakit itu. Dan sekarang saya merasa normal, saya tentu makan obat yang mungkin barangkali seperti tadi dikatakan harus umur hidup, saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu pengalaman sebagai orang tua, sekarang saya 84, itu sesuatu yang menggembirakan saya merasa. Jadi kita lihat, walaupun kita udah lanjut usianya, jangan give up. Karena kita dengan teknologi yang maju, kita bisa memperbaiki quality of life. Ini contoh lain, katup bocor. Banyak sekali pada pasien-pasien kita katup bocor. Dulu harus diganti katup, dioperasi, kita bisa lakukan clipping. Salah satu teknik adalah clipping. Ini katup yang jebrol seperti ini yang enggak jebrol, kita clip. 2 daun, daunnya cuma 2, kita clip jadi 1, jadi orifice-nya menjadi double orifice karena tengahnya kita clip. Slice. Next. Ini yang gambar mosaic color ini adalah bocornya ini, dilihat dari 2 proyeksi, perpendicular projection. Dan saudara lihat sini warna yang mosaic ini hilang atau tinggal very minimal. Jadi ini on the spot, on the table, kita bisa lihat bocor yang begitu berat langsung hilang. Ini adalah basically surgical technique yang kita apply non-surgically di cath lab. Next. Pasiennya bisa pulang the next day, the day after. Next. Dengan atrial fibrillation, gangguan irama ini banyak sekali. Saya yakin di antara kita di sini banyak. Pasien seperti ini gampang sekali mengalami timbul clot di atrial appendage di sini. Salah satu usaha untuk mencegah clot formation yang gampang embolai ke otak adalah tempat ini kita tutup. Jadi ini clot. Next. Ini tindakan juga one day care. Jadi ini alatnya, banyak alat yang kita bisa pakai. Ini adalah Watchman namanya. Kita tutup. Kita pandu dengan ini, 3-dimensional assessment. Jadi kita bisa lihat mulut daripada lubang ini secara 3 dimensi, 360 derajat. Kita tutup, alatnya ditinggal dan next day pasiennya pulang.
Dengan ini pasien nggak perlu makan obat pengencer lagi seumur hidup. Kalau enggak, pasiennya harus makan obat pengencer seumur hidup untuk mencegah clot formation yang tidak ada garansi bahwa itu tidak terjadi. Next. Ini saya skip aja, ini kira-kira sama seperti tadi. Next. Ini adalah orang-orang yang dengan refractory hypertension, banyak dari pasien mempunyai hipertensi yang akan sulit sekali dikendalikan, kita bisa melakukan renal denervation, ini ada alatnya, jadi saraf-saraf ginjalnya kita matiin, dan ini akan mengendalikan tekanan darah lebih baik walaupun tidak menghilangkan. Next, jadi akan better control. Ini adalah salah satu contoh pasien di mana kita dengan teknik non-bedah, pasiennya udah inoperable, kita bisa memperpanjang hidup. Kita lihat di sini, first insult 2008, ejection fraction udah 30%, ini very low. Kita pasang ini CRT, cardiac resynchronization treatment untuk membuat kedua jantung itu memompa konkordan berbareng. Dan ini daerah yang mati, kita bikin sekat di sini, ini adalah parachute, left ventricular partitioning device, dan setelah itu jantungnya lebih kecil, daya pompanya langsung naik, terus next. Kemudian pasiennya hilang, lost to follow up pada masa COVID, masuk dan dengan segala macam komplikasi, ventricular fibrillation, failure daripada CRTD, pneumonia dan sebagainya dirawat lama. Next. Jantungnya jelek sekali gini, ini harus dioperasi, pasien nggak bisa dioperasi karena kondisi jelek. Katupnya jelek, kita repair, dan ini sekarang pasiennya sedang di London, ini 16 tahun kemudian after the first insult. Jadi kita lihat, kita improve quality of life, kita prolong life, dan dia mempunyai hidup yang mesti amat bisa dinikmati baik oleh dia atau keluarganya. Next. Robotic surgery sampai sekarang untuk jantung dilakukan untuk very simple cases, tapi untuk kasus-kasus yang kompleks seperti yang tadi saya sampaikan masih belum applicable. Next. Saripati, ini slide saya yang mungkin terakhir. Pengobatan teknik non-bedah telah amat maju dan memberikan hasil yang amat baik pada era sekarang. Jadi saudara mesti mempunyai harapan yang baik. Kemajuan pesat pada semua bidang, surgical field, tapi yang dikerjakan non-surgically, intervensi koroner perkutan, pembuluh darah tepi, kelainan katup, left ventricular atrial appendage closure, intervensi untuk gagal jantung. Next. Di Indonesia, ini kemajuan ini super baik. Saya banyak diundang ke luar negeri untuk kasih lecture atau melakukan ini di banyak negara lain. Next. Tapi saya ingin menegaskan di sini bahwa tindakan preventif itu tetap harus dipikirkan. Ini adalah apa yang saya namakan tindakan terapi. Saudara mesti memikirkan one or two steps before, sebelum mengalami hal tersebut. Preventive treatment tetap bermanfaat, dan ini terutama untuk penyakit aterosklerosis, bukan untuk penyakit degeneratif seperti katup dan sebagainya yang itu age-related disease.